Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang untuk mempelajari risalah Islam, dan kita kali ini akan membahas kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, dan kita akan membahas tentang perburuan dan penyembelihan. Tata cara penyembelih dan kesempurnaan penyembelihan. Wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi hulkihi wa labbatihi, wa ma lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Wa kamalu zakati arba'atu asya qat'ul hulkum wal mari'i wal wadajain wal mujzi'u minhuma syai'an qat'ul hulkum wal mari'i. Binatang yang dapat disembelih, maka cara penyembelihannya adalah pada kerongkongan dan pangkal leher. Binatang yang sulit untuk disembelih karena liar, maka cara penyembelihannya adalah dengan melukainya sesuai dengan kemampuan. Penyembelihan yang sempurna mencakup 4 perkara. 1. Memotong tenggorokan atau saluran pernapasan. 2. Memotong kerongkongan atau saluran makanan. 3. Memotong 2 buah urat leher. 4. Boleh juga hanya memotong tenggorokan dan saluran makanan dari tenggorokan sampai ke usus besar. Kemudian berburu dengan binatang yang dilatih. Wa yajuzul istiyadu bi kulli jarihatin mu'alamatin minas sibai wa min jawarihi tayri. Wa syaraitu ta'limiha arba'atun an takuna idza ursilat istarsalat wa idza jujirat injajarat wa idza qatalat saidan lam ta'kul minhu syai'a wa iya takarrara zalika minha fa in udimat ihda syara'id lam yahilla ma ahatuhu illa ayyudraka hayyan fayuzakka. Wa tajuju zakati bi kulli ma yajrahu ilal bisinni waddudri. Seseorang boleh berburu dengan menggunakan semua binatang yang dilatih, entah itu binatang buas maupun burung-burung pemburu. Syarat-syarat binatang dapat dianggap terlatih ada 4. 1. Jika diperintah ia mau melaksanakannya. 2. Jika diminta berhenti ia mau berhenti. 3. Jika menangkap buruan ia tidak memakannya sedikit pun. 4. Ketika hal di atas dapat ia lakukan berulang kali. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak halal binatang yang ditangkapnya, kecuali jika binatang buruan didapati masih hidup kemudian disembelih. Boleh menyembelih dengan segala sesuatu yang bisa melukai, kecuali dengan gigi dan kuku. Berikutnya syarat-syarat orang yang menyembelih. Wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabi wala tahillu zabihatu majusiyya wala wasaniya wa zakatul janini bi zakati ummahi ila ayyuzada hayyan fayuzka wa ma qutiya min hayyi fahuwa mayitun illa su'urul muntafa'a biha fil mafarishi wal malabisi. Sembelihan setiap muslim dan ahli kitab hukumnya halal. Sembelihan orang majusi dan penyembah berhala hukumnya haram. Menyembelih janin binatang adalah dengan cara menyembelih induknya, kecuali didapati janin itu masih dalam keadaan hidup, maka ia harus disembelih.
Bagian yang dipotong dari anggota tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai, kecuali bulu-bulu yang dimanfaatkan untuk kasur dan pakaian. Berikutnya hukum binatang yang halal dan yang haram. Wa kullu hayawani istatabat al-arabu fa huwa halalun illa ma warada syar'u bi tahrimihi. Wa kullu hayawanis tahbasatul arabu fa huwa haramun illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Wa yahrumu minas sibai ma lahu nabun kawiyun ya'du bihi. Wa yahrumu minat duyuri ma lahu mihlabun kawiyun yajrahu bihi. Semua binatang yang dianggap baik oleh orang Arab maka ia halal, kecuali jika syariat mengharamkannya. Semua binatang yang dianggap buruk oleh orang Arab maka ia haram, kecuali jika syariat membolehkannya. Tradisi orang Arab dijadikan ukuran dalam penilaian terhadap baik buruknya binatang, karena merekalah yang pertama kali dituju oleh syariat. Rasulullah SAW diutus di antara mereka, begitupun dengan turunnya wahyu. Haram hukumnya binatang buas yang memiliki taring tajam yang digunakan untuk menerkam binatang lain. Haram hukumnya burung yang memiliki cakar kuat yang mampu melukai. Berikutnya hukum memakan bangkai. Wa yahillu lil muttari bil mahmasati ayakula minal maitatil muharramati ma yasuddu bihi romaqahu. Walana maitatani halalan as-samaku wal jaradu, wadamani halalan al-kabidu wat tahalu. Boleh bagi orang yang dalam keadaan terpaksa memakan bangkai yang diharamkan sebatas untuk menjaga kehidupannya. Ada dua jenis bangkai yang dihalalkan bagi kita, yaitu ikan dan belalang. Ada pula dua jenis darah yang dihalalkan bagi kita, yaitu hati dan limpa. Berikutnya adalah hukum berkurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah wa yujzi'u bihal jaza'u minal dha'ni wa sanyu minal ma'zi wa sanyu minal ibili wa sanyu minal baqari wa tujzi'ul badanatu an sab'ah wal baqaratu an sab'ah wasatu an wahid wa arba'un la tujzi'u fid dohaya al awra'ul bayyinu awaruha wal arja'ul bayyinu arazuha wal maridatul bayyinu maraduha wal azfa'ul lati zahaba mukhaha minal hujali wa yujzi'ul khasiyu wa maksurul qarani wa la tujzi'ul maqtu'atil udni wala zanabi. Menyembelih binatang kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Binatang yang boleh dijadikan kurban adalah satu domba yang berumur setahun dan memasuki tahun kedua, dua kambing yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga, 3 unta yang berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6, 4 sapi yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. 1 ekor unta dan 1 ekor sapi boleh untuk berkurban 7 orang. Akan tetapi 1 ekor domba hanya boleh untuk berkurban 1 orang. Ada 4 jenis binatang yang tidak bisa dijadikan kurban, yaitu 1 binatang yang jelas buta sebelah, 2 binatang yang jelas pincang, 3 binatang yang jelas sakit, 4 binatang yang kurus dan habis lemaknya.
Binatang yang dikebiri dan patah tanduknya boleh digunakan berkurban. Binatang yang terpotong telinga dan ekornya tidak boleh digunakan berkurban. Berikutnya waktu menyembelih kurban. Waktu zabhi min waqti salatil idi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasrik wa yustahabu inda zabhi khamsatu asya at-tasmiyah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wastiqbalul kiblati wat takbiru wa du'a'u bil qabul. Waktu penyembelihan binatang kurban adalah dari waktu salat Idul Adha sampai matahari terbenam di akhir hari tasyrik. Ketika menyembelih kurban disunahkan 5 perkara. 1. Membaca bismillah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3. Menghadap kiblat. 4. Bertakbir. 5. Berdoa agar diterima. Berikutnya hukum memakan atau menjual daging kurban. Wala yakulul mudahi syai'an minal udhiyatil manzurah wa yakulu minal udhiyatil mutatawwi'u biha wala yabi'u minal udhiyah wa yut'imul fuqara'a wal masakin. Orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun dagingnya jika kurban itu untuk memenuhi nazar. Akan tetapi dia boleh memakan dagingnya jika kurban itu termasuk sunnah. Daging kurban tidak boleh dijual dan harus diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka. Terakhir hukum akikah. Wal aqiqatu mustahabbah wa hiya zabihatu anil mauludi yawma sabi'i wa yuzbahu anil gulami syatani wa anil jariyati syat wa yut'imul fuqara wal masakin. Akikah itu hukumnya sunnah. Akikah adalah menyembelih binatang pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan disembelih 1 ekor kambing. Daging akikah itu kemudian diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka. Akikah secara bahasa artinya adalah membelah dan memotong. Ini adalah nama untuk rambut yang ada di kepala anak kecil ketika kelahirannya. Dinamakan seperti ini karena rambutnya dipotong. Hewan sembelihan juga dinamakan akikah karena lehernya disembelih ketika rambut anak kecil dipotong. Demikian penjelasan mengenai kitab penyembelihan, perburuan dan penyembelihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.